Ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Konflik. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Banyak orang melihat konflik sebagai pertengkaran, kekacauan, atau sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi dalam sosiologi, konflik tidak selalu berarti hal buruk. Bahkan, konflik bisa menjadi pendorong perubahan sosial. Ketika masyarakat merasa ada ketidakadilan, konflik dapat muncul sebagai cara untuk menuntut perbaikan dan menciptakan sistem yang lebih adil. Contohnya, konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah di Peru. Halo, aku Regina Agatamuntu, kelas 11 IPS 3, nomor absen 23. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai konflik di Peru yang terjadi di tahun kemarin. Pada Oktober 2025 kemarin, Peru mengalami gelombang demonstrasi besar yang dilakukan oleh ribuan masyarakat, terutama dari generasi muda. Aksi ini merupakan demonstrasi anti pemerintah yang menuntut perubahan politik dan keadilan sosial. Demonstrasi ini dilakukan oleh ribuan warga sipil dan banyak diikuti oleh generasi Z. Mereka menargetkan presiden sementara Peru dan anggota parlemen yang dianggap gagal menangani krisis yang sedang terjadi di negara tersebut. Aksi besar demonstrasi ini terjadi pada 15 hingga 16 Oktober 2025 dan berlangsung di ibu kota Peru, yaitu Kota Lima. Para demonstran memenuhi jalan-jalan utama dan berkumpul di sekitar gedung pemerintahan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa demonstrasi ini terjadi. Salah satunya yang memicu konflik 15 hingga 16 Oktober ini adalah kebijakan baru pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya terkait sistem pensiun. Kebijakannya adalah setiap warga Peru yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan untuk bergabung dengan penyedia pensiun resmi. Sebelumnya, partisipasi lebih fleksibel, sehingga banyak anak muda yang tidak terikat dalam sistem ini. Nah, menurut pemerintah, kebijakan ini akan memperluas cakupan jaminan sosial dan memastikan keberlangsungan dana pensiun. Tapi di sisi lain, banyak warga, terutama generasi muda, menilai kebijakan ini sebagai bentuk pemaksaan. Mereka khawatir dana pensiun akan dikelola secara tidak transparan dan beban finansial terlalu besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, muncul juga tuduhan korupsi terhadap pejabat pemerintah, kondisi ekonomi yang memburuk, serta kemarahan masyarakat akibat kekerasan aparat dalam demonstrasi sebelumnya yang menyebabkan korban jiwa. Dan sampai sekarang, konflik ini pun belum selesai sepenuhnya. Dari penjelasan tadi, kita bisa tahu bahwa jenis konflik utama dari berita ini adalah konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda dari seseorang atau sekelompok. Konflik di Peru ini merupakan konflik politik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, yaitu generasi muda yang menuntut perubahan kepemimpinan, keadilan bagi korban demo, dan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, dan kepentingan pemerintah yaitu mempertahankan kekuasaan dan menjalankan kebijakan negara, termasuk kebijakan sistem pensiun yang dianggap perlu untuk stabilitas negara. Nah, biar kalian lebih paham, aku udah bikin peta konflik yang simpel. Pada peta konflik ini, lingkaran menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu pemerintah Peru, demonstran atau rakyat, terutama Gen Z, Kongres, aparat keamanan atau polisi, media, serta LSM atau organisasi HAM. Lalu, lingkaran pemerintah Peru dan demonstran dibuat lebih besar karena keduanya merupakan pihak utama dalam konflik ini. Konflik yang terjadi pada dasarnya merupakan pertentangan antara masyarakat yang melakukan demonstrasi dengan pemerintah yang menjalankan kebijakan tersebut. Lalu di bagian tengah peta, terdapat persegi yang menunjukkan isu atau akar masalah konflik, yaitu kebijakan pemerintah yang dianggap salah atau merugikan masyarakat, yaitu kebijakan sistem pensiun yang mewajibkan warga berusia di atas 18 tahun untuk bergabung dengan penyedia pensiun resmi. Lalu ada juga akar masalah lain seperti dugaan korupsi pemerintah, kondisi ekonomi yang memburuk, dan kemarahan masyarakat akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada demonstran. Hubungan antara demonstran dan pemerintah Peru digambarkan dengan garis zigzag yang menunjukkan adanya perselisihan atau konflik langsung. Demonstran menuntut perubahan kebijakan, transparansi, dan penanggung-jawaban dari pemerintah. Sementara pemerintah berusaha mempertahankan kebijakan yang sudah dibuat. Hubungan di antara pemerintah Peru dan Kongres digambarkan dengan garis ganda yang menunjukkan adanya ikatan atau hubungan yang kuat, karena keduanya merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang bekerja sama dengan menjalankan kebijakan negara. Selanjutnya, hubungan antara pemerintah Peru dan aparat keamanan atau polisi ditunjukkan dengan dua jenis garis, yaitu garis putus-putus dan garis panah. Garis panah menunjukkan bahwa aparat keamanan berada di bawah kewenangan pemerintah dan menjalankan tugasnya. Sementara itu, garis putus-putus menunjukkan bahwa hubungan ini juga muncul karena situasi konflik,
yaitu ketika polisi dilewatkan untuk menangani dan mengendalikan aksi demonstrasi. Hubungan antara demonstran dan media menunjukkan bahwa media berperan dalam meliput dan menyebarkan informasi mengenai aksi demonstrasi kepada masyarakat luas. Melalui pemberitaan media, tuntutan dan suara para demonstran bisa diketahui oleh publik. Selain itu, terdapat hubungan antara demonstran dan LSM atau organisasi HAM. Nah, LSM biasanya berperan dalam memberikan dukungan dan melakukan advokasi, serta memantau kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap para demonstran. Media juga memiliki hubungan dengan pemerintah Peru karena media tidak hanya melaporkan aksi demonstrasi, tapi juga memberitakan kebijakan pemerintah dan respons pemerintah terhadap protes yang terjadi. Sementara itu, LSM atau organisasi HAM juga berhubungan dengan pemerintah, karena mereka sering memberi kritik atau tekanan jika terjadi dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi. Melalui pemetaan konflik ini, kita bisa melihat secara lebih jelas siapa saja pihak yang terlibat, akar masalahnya, dan juga hubungan setiap pihak dalam konflik ini. Oke, itu saja dari aku. Semoga kalian lebih mengerti mengenai konflik demo anti pemerintahan di Peru yang terjadi tahun kemarin. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah!